Selamat datang. Ini adalah merupakan tahap pengimbasan dari orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Intan Apnita Sidautar dari SMA Negeri 1 Simanindo. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional Indonesia. Hasil PISA Indonesia membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah masih kurang memadai. Apa itu PISA? PISA merupakan program for International Student Assessment atau studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah yang berusia 15 tahun. PISA sendiri dilaksanakan sekali 3 tahun atau setiap 3 tahun sekali. Nah, skor PISA Indonesia itu stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, direncanakan Asesmen Nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah siswa dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam penguasaan materi pembelajaran dan nilai ujian akhir, tapi keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan untuk hidup, untuk bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21 itu, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad ke-21 tersebut. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Keenam, bergotong royong. Nah, kompetensi siswa yang akan dicapai tadi seperti kecakapan hidup abad 21 serta profil pelajar Pancasila akan terukur melalui asesmen nasional berupa yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, dan yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu, yang kedua kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Sedangkan manfaat dari asesmen nasional itu sendiri yaitu yang pertama untuk sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah.
Dan yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, dari tujuan pelaksananya, asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Yang kedua, dari jenjang penilaiannya. Jenjang penilaiannya kalau asesmen itu dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau ujian nasional itu SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Nah, untuk level siswanya, asesmen nasional dilaksanakan oleh kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional itu tingkat akhir pada setiap jenjang, yaitu kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA atau kelas 12. Untuk subjek siswanya, asesmen nasional dilaksanakan melalui survei atau siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan kalau ujian nasional itu dengan sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soalnya, kalau model soal untuk asesmen nasional itu pilihan berganda, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional itu model soalnya pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian sasaran penilaian. Untuk asesmen nasional, sasaran penilaiannya yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir yaitu dari metode penilaiannya. Kalau asesmen nasional, metode penilaiannya yaitu Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Kalau dari ujian nasional sendiri, metode penilaiannya itu Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengukur kompetensi siswa itu digunakan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan AKM sendiri terdiri dari dua jenis asesmen. Yang pertama yaitu asesmen literasi membaca, yang di dalamnya terkait mengenai memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan yang kedua adalah asesmen numerasi, yaitu dengan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Sedangkan petunjuk teknik pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan disajikan bergantung pada kemampuan siswa itu sendiri. Nah, untuk peserta AKM itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu seluruh satuan pendidikan. Namun tidak semua murid atau siswa, tapi melalui pemilihan sampel secara acak. Nah, untuk jadwal pelaksanaan untuk SD dengan setingkatnya, itu di hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Sedangkan di hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, untuk tingkat SMP dan SMA itu jadwalnya sama. Untuk di hari pertama tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit, sedangkan di hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria yang ditetapkan sebagai peserta pelaksana asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, yang kedua yaitu tidak semua murid atau siswa, yang ketiga pemilihan sampel atau yang mengikuti asesmen nasional itu secara acak, dan yang keempat yaitu pesertanya diambil dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Nah, untuk setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk ketentuan butir soal asesmen kompetensi minimum,
Bentuk soalnya yaitu ada 5 jenis. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, keempat isian singkat, yang kelima uraian. Nah, untuk kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Konsep literasi membaca yaitu literasi baca dan tulis, ya, di mana pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, dan menelusuri serta mengelola dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Sedangkan komponen AKM literasi membaca itu sendiri terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, leper tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 10, siswa akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja pada siswa kelas 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal seperti pemahaman, penerapan, dan penalaran. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjutin dengan perubahan strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, apa perbedaan dari yang kedua ini? Kita lihat yang pertama, pembelajaran berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran, sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Yang kedua, pembelajaran berbasis konten yaitu belajar untuk cakupan materi, sedangkan berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Ketiga, pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, sementara dalam pembelajaran berbasis kompetensi itu menunjukkan kinerja dengan menerapkan yang namanya konsep. Keempat, pembelajaran berbasis konten yaitu pembelajaran yang kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan yang berbasis kompetensi itu pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang terakhir, perbedaannya di mana pembelajaran berbasis konten itu orientasinya ada pada nilai akhir, sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi orientasinya ada pada proses dan penguasaan kompetensi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi, kelompok pertama yaitu perlu intervensi khusus, di mana murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Untuk kelompok dasar,
itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sedangkan pada tingkat cakap, yaitu murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, yang terakhir yaitu kelompok mahir, di mana murid di sini adalah murid yang mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, serta penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, untuk numerasi, yaitu yang pertama untuk kelompok perlu intervensi khusus, yaitu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid di sini menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Untuk kelompok dasar pada numerasi, yaitu murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, untuk kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan pada tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagi mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada satu mata pelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil, dan kefasihan tersebut mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru.